Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Wakasek Kurikulum diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan pada peringatan hari besar lahirnya Raden Ajeng Kartini. Mengingat hari lahirnya Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 dari keluarga bangsawan, seorang bangsawan Bupati Jepara. Dia adalah seorang bangsawan, seorang ningrat, seorang Raden Ajeng Kartini ternyata tidak bisa melakukan kebebasan mengikuti pembelajaran, duduk di bangku sekolah, karena harus dibatasi dengan usia 12 tahun. Wanita Indonesia tidak boleh berkeliaran di luar rumah. Dengan cara dipingit seperti itu, kapan wanita Indonesia bisa maju dan berkembang? Karena dibatasi belajar hanya sampai usia 12 tahun. Akhirnya, dengan ide-ide yang cemerlang, bagaimana mengembangkan sekolah wanita, sekolah para wanita. Akhirnya dia menulis surat-surat dengan berbahasa Belanda yang ditujukan kepada temannya orang Belanda. Ide-idenya muncul untuk mengembangkan bangsa pribumi ini untuk maju dan berkembang. Dia harus menikah. Kebebasan menikah itu di usia muda, di usia dini, yang tidak mengenal laki-laki siapa yang akan dinikahinya. Dan dia harus mampu, sanggup dimadu. Itu penderitaan bagi wanita yang tidak bisa melakukan pilihannya. Penderitaan seperti itulah. Bagaimana kebebasan wanita itu bisa dilaksanakan kalau dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku. Akhirnya dia menulis surat-suratnya, disampaikan kepada teman dengan bahasa Belanda. Pada tanggal 12 November 2003, dia menikah dengan seorang bangsawan yang sudah punya istri. Seorang suami yang mengerti tentang keinginan, cita-cita seorang istri untuk mendirikan sekolah. Akhirnya dia menyetujui untuk mendirikan sekolah di depan rumahnya. Dia membuka sekolah wanita. Perjuangan yang begitu besar ingin mengembangkan wanita Indonesia, ingin memperjuangkan wanita Indonesia supaya emansipasi wanita hampir sama dengan laki-laki, tidak menutup kemungkinan untuk tidak dibatasi oleh waktu. Perjuangan seperti itu akhirnya berkembang. Namun, pada tanggal 17 September 1904, dengan usia 25 tahun, Raden Ajeng Kartini ternyata meninggal. Dari situ, para pemerintah, para teman-teman koleganya ingin mengembangkan cita-cita yang diinginkan oleh Raden Ajeng Kartini. Ternyata surat-surat yang disampaikan kepada temannya, dia inginkan wanita-wanita Indonesia tidak terpuruk lagi. Setelah gelap terbitlah terang, muncullah buku-buku itu. Sekolah-sekolah didirikan dengan nama Yayasan Raden Ajeng Kartini. Didirikan di Yogyakarta, Malang, Surabaya, Semarang, Cirebon. Dengan Yayasan Raden Ajeng Kartini, maka akhirnya terbukalah kesempatan emansipasi wanita untuk melanjutkan sekolah. Menjadi wanita Indonesia yang maju dan berkembang. Cita-cita itu ternyata akhirnya terdengar oleh Presiden Republik Indonesia, dan ditetapkanlah
tanggal 21 April sebagai Hari Pahlawan, lahirnya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini yang memiliki cita-cita supaya wanita Indonesia bisa beremansipasi, mengembangkan ilmu pengetahuannya, dan bisa sejajar dengan laki-laki. Sampai sekarang kesempatan itu tidak terbatas lagi. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, ternyata Allah memberikan jalan lewat wanita Indonesia yang bernama Raden Ajeng Kartini. Kita tidak dibatasi lagi waktu untuk belajar. Emansipasi wanita yang dilaksanakan, yang diinginkan, cita-cita oleh Raden Ajeng Kartini, ternyata sampai sekarang kesempatan itu semakin baik. Silakan, partisipasi apa yang akan kalian lakukan sebagai wanita-wanita Indonesia untuk mengembangkan bangsa ini. Bangsa yang maju, berkembang, yang berakhlak mulia. Semoga perjuangannya tidak sampai di sini. Semoga para wanita bisa maju, berkembang untuk masa yang akan datang. Semangat hari jadi Raden Ajeng Kartini. Setelah gelap terbitlah terang. Dengan itu kami bangga. Kami sebagai wanita Indonesia sangat menghargai perjuangan yang dicita-citakan oleh Raden Ajeng Kartini. Semangat berjuang. Semoga kaum wanita, kaum yang maju, yang memiliki emansipasi yang lebih maju dan berkembang ke depannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.